Dasar hukumnya pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 ya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 17 2006 tentang kepabeanan. Yang berisi orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean atau keputusan Direktur Jenderal atas pengajuan keberatan. Ini halnya ya. Lalu dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan setelah pungutan yang terutang dilunasi. Ya, ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Ya. Untuk banding. Ya, banding itu kemana? Disebut pada pengadilan pajak. Badan pengadilan pajak atau disebut dengan pengadilan pajak yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pajak dalam arti ini bukan hanya DJP secara institusi ataupun PPN PPH, tetapi pajak dalam arti ini termasuk biaya masuk dan cukai, Bapak Ibu. Pajak merupakan pada tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya putusan. Selanjutnya, ini terkait dengan syarat pengajuan banding, Bapak Ibu. Yang pertama, 60 hari sejak keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Ya, ini objeknya tadi kita sebut dengan SPK TNP, kewenangan Dirjen dalam memutus tarif dan nilai pabean selama 2 tahun. Ya. Lalu yang kedua, dalam hal pengajuan banding mempersyaratkan bayar yang disengketakan sebesar 50%. Lalu pungutan yang terutang telah dilunasi. Ini dalam hal pengajuan banding tadi dilakukan dalam 60 hari, ya, lalu membayar 50% atau pungutan yang terutang telah dilunasi baru bisa mengajukan. Terhadap pembayaran bayar yang disengketakan sebesar 50% ini, dasar hukumnya di pasal 36 Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman 14/2002, itu tentang badan-badan peradilan yang ada di Indonesia. Pungutan yang terutang telah dilunasi itu adanya di pasal 95 Undang-Undang Pabean. Jadi ini dalam hal pengajuan banding yang dipersyaratkan apa-apa saja. Lalu pengajuan banding membayar pajak, ya, ahli waris, pengurus kuasa hukumnya. Ini siapa saja, Pak? Itu loh. Orang-orang yang boleh ajukan, ya, pengajuan banding. Ahli waris, membayar pajak, pengurus atau kuasa hukumnya. Ya, dalam hal banding terdapat hak-hak Bapak Ibu selaku pemohon banding, itu dapat melengkapi banding selama 60 hari, dapat memasukkan surat bantahan dalam jangka 30 hari sejak salinan uraian banding, hadir dalam sidang, memberikan keterangan lisan atau tertulis, mendengar pembacaan putusan didampingi pembela, minta menghadirkan saksi. Itu hak-hak Bapak Ibu sebagai pemohon, ya. Lalu dari sisi pengadilan pajak, bertugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak dan berada di luar tugas dan wewenang peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Ya. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak dalam hal ini putusan banding bersifat akhir dan tetap. Lalu bukan keputusan pengadilan tun, ya. Jadi putusan tersebut bersifat akhir dan tetap. Akhir artinya adalah ini upaya hukum yang paling tinggi di upaya hukum biasa. Hanya bisa dilakukan upaya hukum luar biasa berupa PK, pengajuan kembali,
dia tidak dapat diajukan kasasi karena yang bersifat akhir dan tetap tadi. Jadi sifat eksekutorialnya sudah ada, hanya bisa dilakukan PK. Itu putusan pengadilan pajak dan bukan keputusan pengadilan tata usaha negara. Karena pengadilan tata usaha negara merupakan badan peradilan umum sebagaimana terkait sama kehakiman, ya, Undang-Undang 14 2002 tadi, di mana kalau untuk keputusan pengadilan tata usaha negara, upaya hukum terhadap banding dapat dilakukan kasasi, lalu PK. Tetapi untuk pengadilan pajak, dia tidak ada upaya kasasi dari banding yang bersifat akhir dan tetap, dia langsung ke PK.